Ini Ji, wah kalau panggilannya nih. Silakan Mari, terima Baik, kasih. ya terima kasih Pak Yusuf dan teman-teman dari Manulife semua. Semangat pagi semuanya. Pagi, 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 pagi. 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 Ya, Semangat semangat ya pagi. pagi-pagi. Terima kasih ya. Terima kasih teman-teman dari Infinite Dream yang sudah mengundang untuk malam ini. Saya benar-benar, wah ini terbakar sekali semangatnya, luar biasa. Saya jarang-jarang loh ikut webinar seperti ini, pembicaranya ikut terbakar. Sampai tadi, wah ada bonusnya ke Turki juga. Wah saya juga pengen kalau ikut ke Turki gitu ya. Terus juga tadi produk-produknya luar biasa. Saya dengerin pitchingnya Pak Yusuf sebentar aja kayaknya udah mau daftar aja ya udah luar biasa. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan mulai aja ya untuk sharing hari ini. Sebenarnya sesuatu yang sangat simpel ya, yang sehari-hari kita juga sudah lakukan. Teman-teman mungkin sudah dekat sekali dengan dunia sosial media, dengan Instagram, dengan TikTok juga. Jadi kita pun bangun pagi pun sekarang apa yang kita ambil duluan ya pasti handphone gitu ya. Kita ngambil handphone, apa yang dicek duluan? Ya, mungkin ada yang ngecek email, tapi saya yakin hampir semua orang pasti ngeceknya sosial media dulu gitu kan. Tadi malam Halloween ada acara apa aja gitu, dicek gitu kan. Gitu. Mungkin juga lagi stalking gebetannya lagi ngapain gitu. So, sosial media itu udah nggak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari dan tapi berita baiknya sekarang sosial media nggak cuma buat ngeksis aja, tapi juga kita bisa buat untuk nyari cuan ya teman-teman ya. Oke, hari ini saya akan tampilkan untuk slide-nya. Oke, right. Oke, teman-teman bisa lihat semua untuk slide-nya? Bisa, Pak. Jelas. Oke, nice. Good. Oke, saya mulai. Jadi hari ini kita akan ngebahas sedikit lah pengalaman saya mengenai optimasi sales via IG Reels. Pun teman-teman yang menggunakan TikTok sama aja sih mirip tekniknya, hanya saja platformnya berbeda. Oke, tak kenal maka tak sayang ya kata orang. Nama saya Jiwa Ferry. Akhirnya 30 Oktober ya, baru ulang tahun. Boleh follow IG saya @inijie buat yang belum follow. India Nano India Jakarta India Eko ya ini J. Nanti saya fallback ya khusus buat teman-teman yang hari ini follow, nanti saya fallback. Saya yakin nggak ada pertemuan yang sia-sia. Kita semua hari ini berkumpul pasti akan bisa menghasilkan suatu impact yang maksimal. Ada banyak penghargaan yang sudah saya dapat, tapi yang paling berkesan bagi saya menjadi seorang top food influencer by Influence Asia Award tahun 2015 waktu itu di Singapura mewakili Indonesia. Rundown hari ini, oke kita mulai, on time sekali hari ini ya, jam 7. Saya akan presentasi about, ya kalau bisa lebih cepat, lebih baik. Jam 7 sampai jam 8 saya ada presentasi dan Q&A, dan kemudian saya akan ada demo sedikit, bagaimana caranya take video dan juga editing untuk IG Reels, khususnya di genre atau di bisnis insurance. Oke, ini ada sedikit technical brief dulu buat teman-teman. Mungkin pastikan dulu internetnya lancar. Kalau bisa di rumah, baik di rumah atau menggunakan WiFi. Internet glitches might happen ya biasa lah Indonesia. Kalau misalnya ada sedikit kendala-kendala, ditunggu aja mungkin sampai 1 menit gitu. Kalau masih nggak lancar, tiba-tiba suara saya hilang, nanti bisa langsung sampaikan ke saya biar saya kontrol kembali. Dan tadi juga sudah disampaikan tadi sama Pak Yusuf, silakan untuk take notes karena kalau kita take notes pasti kita akan lebih efektif untuk belajarnya. Oke, saya disclaimer dulu ya. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini sebenarnya nggak ada dokumentasinya, bahkan dari Instagram sendiri, dari TikTok sendiri juga nggak ada dokumentasi. Oh kita ini harus ngepost nih jam sekian, ngepostnya formatnya seperti ini, nggak ada. Ini adalah hasil dari experience yang kita rangkum ya. Apa yang kira-kira works for us, ini akan saya sharingkan hari ini. Kemudian apply it quickly. Kalau misalnya bisa praktek segera hari ini, kalau mau besok-besok silakan. Karena algoritma Instagram atau cara Instagram men-treat account kita dan konten kita tuh berbeda-beda. Setiap minggu bisa beda, setiap bulan bisa beda. So, sesi ini juga akan fokus lebih ke engagement. Engagement itu artinya apa? Bagaimana kita berinteraksi antar account ya. Like, comment, share, sampai akhirnya terjadi
transaksi seperti itu ya, lebih ke arah engagement, tidak membangun follower base. Tapi kalau nanti di sela-sela ada yang mau tanya gimana caranya bangun follower ya, saya akan coba untuk kasih beberapa tips. Oke, pertanyaan sekarang ada apa dengan Instagram? Mungkin banyak teman-teman yang mungkin menyadari juga kalau sekarang Instagram ada banyak sekali perubahan, terutama ketika kita buka feed, kita buka handphone kita buka aplikasi, yang tampil itu lebih banyak video. Nah, yang namanya foto itu makin lama makin berkurang. Bahkan mungkin komposisi foto sudah tinggal 20-30% aja. Nah, kenapa? Ada apa dengan Instagram? Kalaupun kita ngupload foto, engagement-nya itu makin sedikit. Engagement itu apa sih? Tadi saya sudah jelaskan ya. Engagement itu like, comment, save, share gitu ya. Itu makin lama makin sedikit untuk still photos. Sebaliknya untuk video kok makin lama makin menggairahkan begitu ya. So ternyata ini ada ordal ya, orda orang dalam namanya Adam Mosseri. Adam Mosseri Chief of Instagram, CEO-nya lah gitu ya, CEO-nya di Instagram. Jadi apapun yang dia ungkapkan pastinya adalah informasi resmi dari Instagram itu sendiri. Jadi dari salah satu announcement-nya dari Adam Mosseri, dia menyatakan bahwa Instagram is no longer a photo sharing app. Jadi Instagram tuh bukan aplikasi, bukan platform lagi untuk sharing foto aja. Tapi ya, saya langsung skip aja untuk singkatnya. Jadi sekarang Instagram tuh leaning towards menjadi entertainment dan video platform. Jadi bagaimana Instagram itu nggak sekedar foto-foto yang bagus aja, tapi bisa menghibur, mengentertain orang. Jadi ada lima faktor penting ya yang jadi penentu bagaimana konten kita, apapun itu sebenarnya, mau foto, mau video, bisa reach lebih banyak, engagement lebih banyak dari Instagram. Adam Mosseri menyatakan bahwa jumlah second ya, jumlah detik orang berhenti di postingan kita itu menentukan. Jadi misalnya kalau foto gitu ya, kalau foto kan paling orang lihat setengah detik atau mungkin 2 detik paling lama. Kalaupun untuk slide ya lumayan lah kalau di slide mungkin kalau slide-nya sampai 10 mungkin sampai 3-5 detik. Tapi kalau video IG Reels ya katakan, IG Reels sekarang bisa 60 detik. Jadi perbedaannya jauh banget engagement antara foto yang hanya beberapa detik dibandingkan dengan IG Reels yang bisa sampai 60 detik. Kemudian jumlah komen berpengaruh, jumlah like berpengaruh, jumlah save dan berapa orang yang tap account kita dan melihat profil foto kita itu juga berpengaruh. Ya. Oke, IG Reels adalah jawaban dari IG terhadap TikTok. Ya, TikTok sudah beberapa langkah di depan, cuma Instagram as always nggak mau ketinggalan. Jadi kalau teman-teman ingat dulu ada namanya Snapchat, ya Snapchat tenggelam. Kenapa? Karena Instagram menirunya dan menjadikannya sebagai IG Story. Demikian juga dengan TikTok ya. IG Reels lihat TikTok, oh kok kayaknya banyak banget Gen Z, milenial akhirnya pindah ke TikTok. Instagram nggak pengen itu terjadi terus-menerus, makanya dibuatlah IG Reels yang fiturnya hampir dibilang 90%, 95% itu mirip seperti TikTok. Dan kemudian IG Reels bisa kita definisikan adalah saudara ya, saudara dari Instagram Stories, mirip seperti Instagram Stories, tapi dia lebih powerful. Powerfulnya seperti apa nanti akan saya jelaskan. Formatnya 15-60 detik, vertical short videos. Vertical itu artinya portrait ya, atau 9:16. Nah, kenapa kita menggunakan IG Reels? Saya yakin teman-teman di sini, kemarin saya sempat tanya-tanya. Halo? Bentar ditunggu aja, Please, Pak. keputus mungkin. Ya, keputus. Terus karena kita sudah punya crowd di Instagram, kita sudah punya base follower, kita sudah punya ring satu kita lah setidaknya ya teman-teman kita sendiri. Oke, kemudian target market Anda kemungkinan ada di Instagram. Ini akan saya sharing sebuah kisah true story ya dari teman saya yang punya jaringan villa di Bali. Saya nggak usah sebut namanya apa. Jadi ketika TikTok ini mulai hot di Indonesia sejak 2019 tepatnya, jaringan villa ini, grup villa di Bali ini mulai mengalokasikan 95% budgetnya dimasukin ke TikTok. Dibajetin itu apa artinya? Meng-hire model, meng-hire fotografer, videografer untuk bisa menghasilkan konten TikTok sebanyak-banyaknya. Dan ternyata memang
impact-nya secara angka luar biasa. Banyak sekali video-video TikTok yang di-tag di jaringan hotel tersebut menjadi viral. Kemudian one day di tengah tahun 2020, teman saya tersebut mengadakan internal survei buat para guest di hotelnya. Dari mana sih para tamu ini mengetahui keberadaan hotel dari teman saya tersebut? Hasilnya sangat amat mengejutkan sekali. Ternyata 98% mengatakan bahwa mereka tahu hotel tersebut dari Instagram. Luar biasa ya. Jadi hanya 2% yang mengatakan mereka tahu dari TikTok, padahal videonya viral dan hampir seluruh budget dihabiskan di TikTok. Nah, apakah TikTok itu nggak akan bisa menghasilkan? Belum tentu. Makanya balik lagi, kita harus mencoba ya. Lesson learn-nya apa? Kita harus test, measure, evaluate, dan iterate. Itu terus. Bisa jadi kita bisa menemukan market kita di TikTok, tapi on certain segment gitu. Oke, berikutnya, kita mau ngepost apa sih di Instagram sekarang? Yang pasti sekarang ada IG Feed, itu udah yang native-nya, yang dari awal adanya Instagram, kita memang dididik untuk bisa ngepost IG Feed, yaitu berupa static foto dan video format 1:1 dan 4:5. Ini mentarget siapa? Follower dan non-follower. Non-follower menemukan kita dari mana? Dari explore page. Berikutnya, sejak tahun 2018 muncul IG Stories, formatnya short videos, vertical content. Sayangnya hanya muncul 24 jam saja. Setelah 24 jam dia akan hilang. IG Stories kita targetkan untuk follower kita sendiri, ya. Jadi jarang banget IG Stories itu bisa diikuti oleh orang yang nggak follow kita. Sangat-sangat sedikit, paling hanya 5% lah maksimal gitu. Kemudian terakhir ada IG Reels. Nah, ini kita bilang sebagai IG Stories on steroid. Jadi sama short videos, tapi kalau IG Stories hanya 15 detik, sedangkan IG Reels bisa 15 hingga 60 detik. Formatnya vertical content. Nah, untungnya apa? Ini permanen. Jadi bisa muncul selamanya di feed kita selama tidak kita hapus. Targetnya mirip seperti IG Feed, bisa followers dan non-followers. Artinya apa? Kalau kita hanya meng-cater follower kita sendiri, lama-lama follower kita juga bosen gitu ya, diomongin hal yang sama terus. Tapi anaknya kalau pakai IG Reels, sekarang ini algoritma Instagram sangat berpihak pada IG Reels. Bagaimana setiap kali kita ngepost IG Reels, ternyata postingan kita tersebut dimasukkan ke explore, dimasukkan ke search gitu. Jadi non-followers bisa dengan mudah menemukan konten kita. Nah, ini saya sendiri, ini real data ya. Saya ketika awal-awal menekuni IG Reels, dari Mei ke Juni dalam 1 bulan saja itu hampir mencapai 1,2 juta yang dijangkau ya. Sedangkan follower saya hanya 117.000 per hari ini. Berarti ada hampir 1,1 juta orang yang dijangkau di luar dari follower saya. Nah, ini sebuah keuntungan yang harus kita raih gitu ya. Bagaimana IG Reels itu bisa menjangkau orang-orang yang bukan follower kita. Bagaimana mereka bisa menjadi calon follower kita, menjadi calon customer kita. Oke, ini saya ada sebuah video singkat ya, bagaimana saya, mungkin teman-teman ada yang kenal saya sebagai foodie, sebagai seorang traveler, tapi saya juga seorang edukator. Saya banyak sekali membuat webinar-webinar seperti hari ini contohnya. Rate-nya cukup premium ya, 599.000 per webinar. Tapi cara saya berjualan, akhir-akhir ini saya lebih sering menggunakan IG Reels, salah satunya dengan menggunakan video yang sifatnya itu soft selling. Saya banyak memberikan tips-tips, tapi di belakang dari tips tersebut biasanya saya selipkan link atau call to action supaya orang-orang, terutama bukan follower saya, itu bisa mendaftar webinar. Contohnya seperti ini. Ini adalah sebuah reels yang saya unggah ya, 4 tips penting food videography. Jadi ini saya berikan teaser kepada calon customer. Nanti kalau misalnya belajar food videography bareng ini akan dapat materi apa sih? Jadi kita saya akan coba setel ya videonya. Maaf sebelumnya suaranya bisa terdengar? Oke, oke saya coba Nggak bisa. share ulang ya. Saya stop dulu. Oke, saya share sound dulu. Oke, saya ulang.
Video ini singkat sekali, kurang dari 30 detik, tapi dari video singkat yang seperti ini, saya menghasilkan penjualan sebanyak 440 peserta. Di mana kalau kita kalikan dengan 599.000 berarti 263.560.000. Dan namanya webinar pasti profitnya 100% ya, marginnya. Nah, ini ada sebuah bukti simple bagaimana kalau kita memanfaatkan IG Reels dengan maksimal, kita bisa mendapatkan penjualan yang maksimal juga. Oke, berikutnya ini juga, ini yang webinar yang lebih baru, nggak sampai 1 bulan, baru 24 Oktober, dan saya barusan jualan juga untuk playbacknya. Ini bahkan singkat sekali, videonya hanya 12 detik saja. Bahkan di sini nggak ada kata-kata pembukanya, hanya 12 ide foto liburan dalam 12 detik. Hooknya super simple, coba kita dengerin, kita simak ya. Hanya slide foto-foto aja. Ya, sama di bagian akhir saya ada call to action-nya. Oke, di sini dari 24 Oktober sampai sekarang sudah terjual 153 tiket gitu ya. Jadi nggak main-main untuk kita bisa memanfaatkan IG Reels. Nah, sekarang bedanya apa? Cara kita berjualan di IG Stories dengan IG Reels. Kalau di IG Stories itu boleh hard selling ya. Sekali lagi kalau di IG Stories itu boleh hard selling. Kenapa? Karena biasanya orang yang melihat IG Stories kita adalah orang-orang yang kepo, benar nggak? Biasanya kan IG Stories itu ada di bagian atas dari aplikasi kita, bulat-bulat profile gitu. Biasanya kita tap salah satu profile dari orang yang kita follow. Berarti orang yang nge-tap IG Stories kita dalam posisi mereka lebih kepo gitu kan. Nah, dalam hal ini orang yang nge-post stories itu lebih unggul, punya posisi, berarti dia boleh untuk menjual kepada orang yang kepo tersebut. Bedanya dengan IG Reels tuh munculnya berdasarkan algoritma. Orang yang melihat IG Reels atau IG Feed itu terserah dari Instagram, apa yang mau ditampilkan kepada audiens tersebut gitu. Makanya IG Reels itu sebaiknya soft sell. Ya, soft sell itu seperti apa kayak tadi, memberikan tips-tips terlebih dahulu, memberikan value, baru di akhirnya ada call to action. Nah, konten apa sih yang sebaiknya kita post di IG Reels? Maupun di IG Feed juga sebenarnya demikian ya, ini berlaku. Yang pasti ada konten yang valuable. Yang pertama educating, yang kedua adalah entertaining gitu ya. Kalau mau yang entertaining terus sebenarnya sih, kayak tadi katanya ada Mosseri, memang Instagram ini didedikasikan untuk entertainment, menghibur. Tapi kalau entertain aja, nggak menghasilkan cuan, ya percuma gitu kan. Nah, yang lebih menghasilkan cuan adalah yang educating gitu. Nah, kita pelan-pelan mengedukasi calon customer kita sesuai dengan bisnis yang kita miliki. Nah, pelan-pelannya artinya apa? Ya, harus ada sesuatu yang kita bangun gitu kan. Membangun personal branding, membangun kepercayaan, membangun authority, seperti itu. Dan untuk bisa mendapatkan tema-tema konten, ya kita harus put ourselves in their shoes gitu ya. Kira-kira follower kita ini lagi pengen dengerin apa, audiensnya lagi pengen dengerin opini apa dari kita gitu. Misalnya ada sebuah tren gitu ya, kita harus join the trend seperti itu. Nah, nomor satu adalah prinsip nomor satu ya sebelum kita ke teknis dari IG Reels itu sendiri. Nomor satu kita harus build our own persona gitu ya, alias personal branding kita. Jadi kita ini pengen diingat sebagai apa gitu ya. Kalau saya pengen diingat sebagai food blogger, traveler, edukator gitu ya. Rekan-rekan di sini sebagai apa? Sebagai leader, sebagai seorang agent, sebagai seorang insurance expert seperti itu. Ini ada satu ya, ini dari brand tetangga sebenarnya, tapi saya rasa teman-teman juga perlu tahu. Ini teman saya sendiri, What Vina Eat sebenarnya. Jadi dulu dia adalah seorang foodies, cuma seiring waktu akhirnya dia menjadi seorang insurance agency juga. Tapi dia memposisikan diri sebagai seorang yang expert kuliner dan asuransi. Ya, mungkin karena dia melihat kalau aku ngobrolin insurance terus mungkin orang juga bosen. Sekali-sekali ngobrolin kuliner seperti itu. Jadi kalau lihat dari fitness seperti ini, di bagian tengah itu semua ngomongin soal insurance, tapi di kanan kirinya it's all about traveling, personal life juga seperti itu.
Kalau teman-teman mau follow juga boleh, tapi lately memang karena beliaunya barusan melahirkan, jadi seperti biasa banyak foto-foto babiesnya. Yang ininya dia lagi nggak konsen, tapi it's good to learn from her ya. Ini beberapa microblognya juga termasuk sangat sukses dan sering banget di-share oleh orang-orang sampai muncul di Explore. Yang kedua adalah give value ya. Apa yang bisa kita berikan kepada follower kita. Karena kalau kita terlalu hard selling ya, sekali lagi terlalu selling mulu, tentunya lama-lama follow kita akan bosan. Karena yang kedua juga nobody wants to watch ads ya. Siapa yang mau lihat iklan terus gitu kan. Kalau zaman dulu kita di zaman umur saya ya, kalau lihat RCTI layar emas gitu misalnya, pasti pengen lihat filmnya gitu kan. Kalau perlu ads-nya di skip aja, tapi nggak bisa. Oke, ini ada satu contoh dari TikTok sebenarnya. Teman-teman boleh tebak kira-kira di video ini jualan apa ya. Coba disimak dari depan, kira-kira video ini mau jualan apa. Oke, saya putar ya. Auto Kaya, ini dia gaji tukang cuci piring di Australia. Hari ini aku anterin adik aku ke bandara karena dia mau lanjutin kerja dan kuliahnya di Biar Australia. seru boleh, mungkin sambil diketik di chat roomnya ya, kira-kira jualan apa. Berapa sih gaji orang Indo di Australia? Jadi sistem gaji di Australia dapatnya itu per minggu. Kan ada 3 sistem ya, kalau part time sama full time. Tiap itu beda ya, aku yang punya adik aku. Jadi gajinya itu 273.000 per jam sudah potong pajak ya, karena kita harus bayar pajak juga. Kalau sehari 5 jam kali 25 hari kali 273.000 34 juta. Hari libur dapetnya 2 kali lipat. Adik aku sendiri pakai visa student ya. Aku juga kasih hadiah perpisahan buat adik aku. Aku beliin the new Smart Rose Galaxy 2 strap yang harganya cuma 365.000 aja loh. Belinya bisa COD di Shopee OGD Store. Nah, jamnya Oke. seperti ini, bisa ganti-ganti wallpaper, bisa notifikasi Ternyata WhatsApp, jualan Instagram. Auto Kaya, smartwatch. ini dia gaji tukang cuci piring di Tadi Australia. kan saya video tentang food videography masih nyambung ya. Yang ini ternyata dia jualan iklannya itu endorsement-nya adalah jam. Jadi jauh banget. Tapi teman-teman dengerin ya, pasti dari depan curious karena yang diberikan dari awal adalah value, walaupun di akhirnya nggak nyambung sih jualannya jam. Tapi itulah intinya, membuat orang melihat videonya at least sampai lebih dari 50%. Saya sih lihat videonya dari awal tertarik, kok bisa ya di Australia tuh gajinya tinggi itu. Ternyata belakangnya endorsement jam. Oke, ini juga saya nggak perlu setel videonya karena akan terlalu panjang. Tapi begini, yang sebelah kiri ini produknya, sebenarnya produk kopi ya. Produknya muncul di detik kedua, sedangkan di video sebelah kanan produknya produk kopi yang muncul di detik ke-12. Ternyata dari hasil penelitian saya, penelitian bodoh-bodohan lah ya, ternyata ketika produknya terlalu cepat muncul, ini interaction ya, atau tadi saya sempat bilang engagement, ternyata engagementnya rendah. Namun ketika produknya itu muncul di belakang, engagementnya luar biasa tinggi, hampir 365 share, sampai 300 lebih juga gitu ya. Jadi sekali lagi kalau teman-teman pengen bikin IG Reels yang view-nya banyak, yang engagement-nya tinggi, lakukan secara halus. Oke, nomor 3 adalah prinsip yang ketiga, nggak ada konten yang jelek. Jadi teman-teman merasa, wah aku kan bukan konten kreator, aku bukan influencer. Nggak bisa gitu. Di zaman sekarang, kalau kita mau sukses jualan, mau nggak mau kita harus beradaptasi. Setiap orang harus menjadi konten kreator. Minimal menggunakan prinsip-prinsip yang hari ini akan saya sharingkan. Oke, ini contoh ya. Contoh sebuah video Reels yang simple sekali, hanya satu kali tag saja, hanya satu kali jalan, nggak pakai editing apa-apa selain cuma pakai teks-teks seperti ini, dan teksnya pun ini hanya saya buat di aplikasi Instagram, saya nggak pakai aplikasi third party. Ini saya bikin tema, kenapa rumah susah dibikin rapi gitu ya. Kebetulan saya waktu itu lagi barusan ngerenov rumah. Another summer day has come and gone away. In Paris and Rome, but I wanna go home. Udah sesingkat itu. Ternyata video sesingkat dan
sesimpel ini ternyata bisa menarik. Dan selama 2 minggu pertama hanya 8.000 view, 10.000 view, sedikit sekali saya sempat putus asa. Tapi sekali lagi ya, algoritma Instagram tuh keren. Walaupun konten kita itu awalnya sedikit view-nya, ternyata bisa juga mencapai lebih dari 1,5 juta view setelah beberapa minggu. Rahasianya apa? Setelah saya mempelajari keajaiban dari IG Reels, rahasianya adalah kita harus paksa audiens menonton sampai 50% dari video kita. Dalam hal ini ya, saya tadi ngebahas soal kenapa rumah nggak bisa rapi. Jawabannya adalah di rumah nggak ada storage, nggak ada gudang. Dan jawabannya saya paksa untuk orang lihat, jawabannya ada di akhir video. Seperti itu. Jadi semakin lama durasi view, Reels menganggap konten kita penting. Gitu ya. Tipsnya adalah buat pertanyaan menjadi cover dari video kita kemudian jawabannya ada di akhir video. Kemudian keep it short ya. Kalau ini ada sebuah rumus ya. Semakin tinggi persentasenya, persentase ditontonnya dari video kita, maka semakin bagus algoritmanya. Misalnya kita punya video 15 detik, ternyata ditonton 10 detik rata-rata. Berarti engagement rate-nya itu 66,7%. Sebaliknya, kalau kita punya video 60 detik, yang nonton cuma 10 detik karena bosen gitu ya, berarti engagement rate-nya hanya 16,7%. Walaupun ya sama-sama ditonton 10 detik, tapi engagement rate ini dihitung dari jumlah durasi total. Makanya kalau teman-teman buka di IG Reels sekarang banyak banget, terutama bule gitu ya, di luar negeri, mereka cuma bikin IG Reels itu 1-2 gerakan aja, sama kayak tadi yang saya bikin kenapa rumah nggak bisa rapi, yang jawabannya storage. Cuma 1 gerakan doang. Cuma di Indonesia, Reels itu yang ngetek-nya ribet. Tapi kalau di luar negeri semuanya simple. 1 gerakan doang. Nah, topik apa yang bisa kita bahas? Ya, dan ini bisa kita bungkus sesuai dengan bisnis kita gitu ya. Dalam hal ini ada insurance. Misalnya teman-teman punya tips, tutorial, hacks. Ini saya urutkan berdasarkan kadar kesulitan ya. Saya menganggap ini dari yang paling mudah sampai yang paling sulit. Yang paling mudah ya pasti tips, tutorial, hacks ya. Teman-teman punya informasi apa tentang insurance yang orang lain nggak punya, nggak tahu, teman-teman bisa sharingkan. Kemudian trending topik apa yang lagi ngetrend sekarang. Misalnya kemarin sempat salah satu artis merasa preminya sudah sering bayar premi rutin tapi kok klaimnya nggak dibayar, seperti kan. Kita bisa join in di situ. Kemudian new places, teman-teman lagi jalan-jalan, lagi ke Istanbul atau kemana gitu ya, nanti ke Turki, sambil jalan-jalan ngebahas soal insurance, bagaimana kalau kita lagi traveling, kita itu beresiko gitu misalnya. Cool experience juga kayak gitu, misalnya kita lagi edit. Nah, ini mulai susah-susah ya. Cool edit tuh misalnya kita bikin animasi-animasi yang sulit. Biasanya kalau umur-umur kayak kita gitu ya, agak males. Kecuali yang Gensi, kalau misalnya teman-teman lihat kayak Brandon gitu ya di TikTok. Wah, itu cool edit banget. Challenge ya, bikin challenge bareng teman-teman kantor misalnya. Komedi, nggak semua orang bisa berkomedi gitu ya. Nggak semua orang juga, walaupun merasa lucu, orang lain lihat belum tentu lucu. Dance itu juga susah banget. Saya rasa juga nggak semua orang cukup pede untuk tampil untuk dance, terutama di umur-umur seperti sekarang. Oke, sekarang kita masuk ke materi utamanya. Kalau tadi masih ke psikologis ya, kalau sekarang masih materi utamanya. Anatominya apa sih ya? Setiap orang juga, kita manusia punya anatomi gitu ya. Kita punya 2 mata, 1 hidung, mulut, 2 telinga, dan sebagainya. Instagram juga punya anatomi. Nah, ini yang saya temukan ya, ini yang saya praktekkan sehari-hari kalau saya membuat Reels supaya engagementnya bisa bagus. Biasanya di awal saya akan membuat teaser atau judul yang clickbait ya, yang bikin orang tuh tertarik untuk melihat. Dan biasanya judul yang clickbait ini saya jadikan menjadi cover juga. Kemudian yang kedua adalah call to action. Jadi di video tersebut saya biasanya langsung meminta audiens untuk jangan kemana-mana, tonton sampai habis. Ini penting banget. Kalau kita nggak pakai call to action yang pertama, biasanya orang lihat sebentar aja, udah gone, gitu ya. Dan itu akan sangat menyakiti algoritma kita. Yang ketiga adalah
konten. Kontennya adalah isi dari value utama yang mau kita berikan atau jawaban dari problem yang kita sampaikan dari teaser atau cover yang kita buat awalnya. Kemudian yang kedua kemudian berikutnya ada call to action yang kedua. Call to action kedua itu misalnya di akhir video kita minta audiens untuk follow kita, untuk DM kita, untuk konsultasi dengan kita misalnya. Dan ada call to action ketiga, yang ini syukur-syukur karena orang Indonesia jarang banget baca captionnya. Ada call to action ketiga di caption untuk kembali follow, save, share, dan kalau perlu ngeklik link. Dan yang terakhir adalah musik. Musik ini juga berpengaruh, kita harus menggunakan musik-musik yang juga viral ya, supaya konten kita walaupun biasa-biasa aja juga bisa ikut viral. Oke, yang pertama ya, saya akan cepat saja untuk bisa menjelaskan masing-masing dari anatomi ini. Yang pertama adalah teaser atau preview. Biasanya kita harus menarik perhatian dari follower kita selama 3 detik pertama. Jadi 3 detik pertama itu sangat-sangat berpengaruh. Kita berikan janji ya, berikan janji yang happy ending, kita berikan sebuah pertanyaan atas sebuah problem gitu biasanya. Jadi 3 detik pertama ini. Ini contoh ya, saya sempat buat tutorial untuk editing foto. Langit Sendu bikin foto nggak perfect. Nah, ini ada sebuah problem dan jawabannya ada di tengah dari video ini. Ya, jadi kita berikan 3 second pertama ini. Nah, dari foto yang biasa-biasa menjadi foto luar biasa. Gimana caranya? Nah, kita harus tahan mereka supaya melihat solusinya setelah 50% dari video kita. Oke, kemudian yang berikutnya ada call to action. Nah, tahan untuk tidak exit dan ini ingat seri jumlah teman kita itu akan meningkatkan engagement. Semakin tinggi engagementnya maka konten kita akan di-push oleh Instagram ke audiens yang lebih luas. Ya, ini contohnya adalah video ketika saya traveling ke Singapura. Saya buat video tentang sebuah hotel yang dilayani oleh robot. Oke, seperti itu ya. Jadi sebelum video jawabannya itu saya berikan, ya saya taruh sini CTA, di mana tonton sampai habis. Oke. Sorry. Oke. Berikutnya adalah teks dan emoji. Ini penting banget kalau saya sarankan semua pergunakan teks yang capitalize ya. Karena apa? Sangat mudah terbaca. Kemudian apalagi kalau jadi thumbnail ya, sangat mudah terbaca walaupun dia bentuknya kecil sekali. Gunakan emoji-emoji supaya terlihat fun, walaupun ya di umur-umur apalagi kayak saya gini ya, waduh pakai emoji dulunya sih aku males, tapi ternyata menggunakan emoji itu bisa meningkatkan engagement. Kemudian kalaupun teksnya itu terlalu panjang, kita bisa break menjadi 2 seperti ini, atas dan bawah, supaya nggak terkesannya terlalu panjang. Oke, kemudian juga kalau misalnya kita bikin teks di IG Reels atau di TikTok pun juga demikian, hindari menggunakan teks yang atas bawah seperti ini. Mata kita itu akan, tepatnya mata audiens ya, itu akan balap-balapan dari video, naik turun. Jadi sebaiknya daripada kita menempatkan teks yang seperti ini, yang berjauhan dengan yang sebelah kanan, kita tempatkan semua jadi satu seperti ini. Lebih mudah dibaca dalam satu kali run. Oke, kemudian kontennya ya, atau bagian dari utama dari Reels kita. Ya, balik lagi adalah kita harus give value. Give value itu berupa apa? Money, health, time, and love. Ya, kaitannya seperti itu. Jadi, bagaimana kita bisa bikin orang create money atau menghemat money, kemudian sebab akibatnya terhadap kesehatan mereka, bagaimana bisa mereka manage time, kemudian relationship mereka, bagaimana bisa berdampak dari tips-tips yang kita berikan. Dan yang penting adalah juga plan ahead ya teman-teman. Sebelum kita bikin IG Reels, kita harus bikin planning dulu, storyline kalau perlu catat ya, catat beberapa poin. Karena kalau kita nggak catat, biasanya hasil IG Reels-nya itu nanti amburadul. And always soft sell is always a safe choice, dan kalau perlu make it dramatic. Jadi di IG Reels ini saya ada sebuah tema, kenapa kabel di rumah nggak bisa rapi? Konten saya emang bapak-bapak banget ya.
soal rumah mulu, kalau nggak soal rumah, soal makanan. Kenapa kabel di rumah nggak bisa rapi? Nah, ini udah bikin covernya aja udah yang sangat clickbait banget, dan sengaja dibikin covernya itu yang amburadul banget. Sebenarnya ini juga mengada-ngada ya. Nah, tapi sengaja saya bikin jadi cover supaya orang ngeklik gitu ya. Jadi setelah dari cover clickbait ini, saya akan berikan beberapa tips, dan ternyata di video ini sebenarnya saya lagi melakukan endorsement, dan endorsementnya adalah smart home system. Nah, saya akan putarkan buat teman-teman. Feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Yeah, hey, every day can be a better day despite the challenge. All you gotta do is leave it better than you found it. It's gonna Ya, get gitu ya. different. Jadi di sini sebenarnya saya mau jualan atau mau endorse smart home system. Cuma kalau saya dari awal, hey guys, ayo kita pakai smart home system, hebatnya bla 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 bla, nggak akan ada yang mau lihat. Tapi kalau aku bikin preface-nya atau intronya itu tips untuk bikin rumah lebih rapi, kemudian tipsnya 1, 2, 3 itu the real tip, yang keempat baru saya jualan, orang akan melihat at least sampai 50% dari videonya. Oke. Juga, Feeling good. yang lebih sederhana lagi, nggak pakai storyline apa-apa, cuma satu simple gerakan sederhana aja. Dan teman-teman boleh ya, mungkin sekali lagi chat di chatnya, kira-kira ini sebenarnya videonya nggak jualan, tapi kalaupun bisa jualan, kira-kira jualan apa? Ya, as simple as that. Videonya cuma mendorong handphone ke arah chargernya, ke arah kabel chargernya. Nah, kira-kira kalau misalnya mau jualan apa sih? Ya, ada yang saya jawab ya dari Aditya, jualan kabel charger, bener. Kabel chargernya yang kuat, yang kena benturan berkali-kali, nggak akan rusak gitu ya. Kedua, bisa jualan apa lagi? Casing handphone bisa nggak? Bisa ya, casing handphone yang tahan akan gesekan. Kemudian tadi Pak Yusuf bilang charger wireless, iya, nggak perlu pakai tancap-tancap lagi. Oke, bener. Kemudian power bank juga bisa. Saya akan setelkan sebuah video. Jadi saya diminta untuk mengendorse sebuah produk. Sebenarnya produknya ini adalah pengusir semut, ya, pengusir semut. Dan saya sudah pernah mengendorse produk ini tahun lalu. Nah, nama produknya adalah Hogasan. Jadi nama produknya ini Hogasan anti semut. Tahun lalu saya pernah endorse dan efektif sekali. Nggak ada. Problemnya adalah ketika saya di endorse kedua kalinya, kan kalau mau mempromosikan produk ini saya harus cari semut dong, bener ya? Logikanya demikian. Saya harus cari semut, kemudian saya aplikasikan produk ini supaya semutnya pergi. Ternyata setelah saya taruh manis-manisan di lantai, di setiap sudut rumah, nggak ada semut yang akhirnya datang gitu. Dan ini malah petaka buat saya karena saya harus nyari semut. Akhirnya saya ketemu ide sama teman kantor, gimana kalau angle-nya kita bilang produk ini bohong gitu ya. Dalam artian apa? Hogasan itu menjanjikan dalam 6 bulan semut tidak kembali. Nah, akhirnya kita bikin twist. Kita bilang produk ini bohong. Kenapa? Setelah 1 tahun ternyata semutnya nggak balik-balik. Berarti melebihi dari 6 bulan. Kan bohongnya sebenarnya, dalam tanda kutip. Oke, kita coba lihat videonya ya.
Itu ya videonya, jadi very very simple dan bahkan diapresiasi oleh kliennya itu sendiri gitu ya. Kok bisa semua orang yang mengendorse produk ini pasti akan cari semut, cuma karena kita mencari angle yang berbeda. Jadi kali kalau kita mau bikin IG Reels, cobalah cari angle cerita, bukan angle pengambilan foto ya atau video, tapi angle cerita di mana orang lain jarang menggunakannya. Dan ternyata beneran tuh ngefek banget, dalam satu hari terjual lebih dari 100 items ya. Nah, sekarang kita ke anatomi berikutnya, yaitu call to action kedua, masih di videonya. Jadi CTA kedua ini letaknya ada di video. Jadi at the end of your reels, tampilkan call to action ya, kita harus literally nyuruh audiens kita untuk melakukan sesuatu, either to follow atau buy now. Dan juga ini berfungsi sebagai watermark. Karena apa? Kalaupun nanti video kita viral, ya mudah-mudahan gitu ya, kalaupun video kita viral, at least kita punya watermark di video tersebut. Ya, jadi orang-orang lain yang meregram video, biasanya kalau viral itu pasti di-regram berulang-ulang di banyak account. Sayangnya kalau kita nggak pakai CTA di akhir dari video kita kan kehilangan watermark. Orang lain nggak tahu kalau video itu kita yang buat. Nah, banyak sekali video-video saya akhirnya viral, tapi karena saya pakai CTA, pakai tanda follow di akhir, akhirnya orang-orang yang tahu video saya dari akun regraman itu bisa follow saya kembali. Nah, ini penting banget. Oke, dan kemudian yang terakhir ada CTA atau call to action ketiga, itu ada di caption kita. Walaupun orang Indonesia itu jarang banget baca caption, tapi menurut saya cukup penting, terutama ketika kita mau jualan ya. Jadi caption kita, sekali lagi kita harus bisa tekankan buat follower kita untuk save, share, dan like, dan follow, karena ini penting banget menaikkan engagement luar biasa. Dan kalau perlu jualan ya kita pakai link untuk pembeliannya di mana, kemudian kalaupun kita mau bikin IG Reels kita lebih gede engagementnya, kita bisa bikin giveaway itu misalnya follow, like, mention, komen, seperti itu ya. Jadi untuk menaikkan jumlah dari komen yang ada di IG Reels kita. Nah, berikutnya ada musik. Musik ini bisa membuat video yang biasa-biasa sangat viral. Jadi, musik itu sangat menentukan viral atau tidaknya sebuah video, karena musik itu biasanya ketika kita membuat video kita bisa ikut ombak ya, ombaknya itu musik ya. Ombak apa yang lagi naik nih, kita lihat gitu kan. Nah, kita naikin ombaknya, jadi kita nggak perlu bersusah payah bikin storyline yang macam-macam. Cara tahu lagu apa yang lagi trending, kita bisa pakai namanya talkboard.com ya. Jadi kita cari aja lagunya, bisa kita download, atau ya kita bisa cari lagu The Music dan kemudian kita pasangkan di situ. Nah, untuk cari yang lagi trending kita bisa pakai talkboard ini 1-10 biasanya lagu-lagu yang lagi trending di TikTok, tapi however lagu-lagu yang trending di TikTok juga akan trending di Instagram. Kemudian juga cover ya, jangan lupa covernya juga mengundang rasa penasaran, menawarkan solusi, dan kalau perlu ya pakai misalnya dalam iman lah ya, ditaruh gitu di judulnya misalnya viral gitu ya, walaupun belum viral kita taruh aja kata viral. Karena apa, biasanya kalau kita taruh kata viral, orang-orang pada penasaran nih video apa sih kok katanya viral gitu ya. Nah, yang terakhir juga estetik, jadi nggak sekedar mengundang rasa penasaran tapi juga indah gitu ya. Dan yang terakhir tagging ini juga penting, kita harus nge-tag supaya semakin banyak orang yang mengetahui konten kita. Kalau bisa kita tag, jangan lupa tag media-media. Kalau saya biasanya kalau di food ya, saya tag biasanya Detik Food gitu misalnya, atau Tastemeat Indonesia, beberapa account yang memang lebih besar. Supaya apa? Supaya kita dapat chance untuk masuk ke atau diliput di mainstream media. Ini contohnya ketika saya bikin IG Reels tentang Indomie gitu ya, ternyata ketika saya nge-tag Detik Food, jurnalisnya notice, kemudian jurnalisnya menginterview saya dan lagi feature di Detik Food. Video sudah viral, menjadi jauh viral lagi ketika sudah masuk ke Detik Food. Nah, itu tadi semua adalah teknis untuk membuat IG Reels. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sebelum kita mengupload konten ke Instagram. Jadi ibaratnya pemanasan ya, warming up-nya apa dulu nih supaya konten kita bisa joss. Yang pertama,
kita karbit engagement. Karbit itu bahasanya apa ya? Di boost gitu ya, digas. Engagementnya harus kita gas dulu sebelum kita ngepost IG Reels. Kita harus memberikan sinyal kepada Instagram kalau account kita itu lagi ada activity, lagi ada pergerakan, lagi ada engagement. Kalau saya biasanya untuk bisa mengkarbit engagement, saya ngepost berita di IG Story. Dan selama hampir 2 tahun terakhir, berita yang paling bagus engagement-nya di IG Story saya adalah anything yang berkaitan tentang COVID. Berita-berita apapun tentang COVID, misalnya berita PCR yang kemarin ya tiba-tiba, misalnya ke Bali yang harusnya bisa antigen, ternyata tiba-tiba PCR dan balik ke antigen lagi gitu. Ternyata itu engagement-nya luar biasa, selalu di atas 100 share gitu. At least puluhan lah gitu. Jadi kita karbit dulu engagement-nya ya. Jadi share-nya nih, lihat nih. Dari berita ini yang nge-share story ini sudah 86. Nah, ketika Instagram sudah notice kita ada engagement, baru kita post IG Reels kita. Hal yang kedua adalah, kalau kita mau nge-post IG feed juga demikian, sama. Kalau saya biasanya kalau misalnya mau nge-post tentang rumah gitu misalnya, pagi hari saya akan nge-like ataupun komen di beberapa foto yang berkaitan tentang rumah. Yang misalnya rumah minimalis gitu ya, saya komen, saya like gitu. Jadi ini memberikan sinyal kepada Instagram, hari ini saya pengen tertarik dengan tema apa sih gitu. Dan percaya apa enggak, kalau kita banyak nge-like sebuah kategori foto atau video, misalnya kita nge-like anything about financial planning, pasti di explore kita akan muncul anything about financial planning. Berarti apa? Kode ditangkap oleh Instagram ya. Kalau kita nge-like apapun tentang insurance, nanti di explore page Instagram akan menampilkan apapun tentang insurance. Dan sebaliknya, ketika kita nge-post tentang insurance, maka kan kode udah ditangkap nih gitu ya. Maka Instagram akan menampilkan konten kita kepada orang-orang yang juga interested untuk, atau at least they are considering to have insurance. Seperti itu. Oke, pertanyaan yang sering muncul adalah, kalau misalnya aku nyari hashtag tentang insurance, biasanya itu kompetitor, ya nggak apa-apa juga gitu kan. Ya nggak apa-apa juga. Kita komen aja tempatnya kompetitor, toh akhirnya dari followernya dia mungkin akan notice juga dengan akun kita, dan siapa tahu berpindah haluan gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini tips yang cukup penting, saya sering tanya, kalau saya ngepost IG story atau IG Reels, kenapa pixelated gitu ya. Nah ini ada kuncinya, kita harus setel settingannya itu di high quality, export. Kalau kita pakai third party editor, exportnya di 1080p, kemudian cari kecepatan internet yang bagus, kalau bisa wifi, atau cari posisi di mana cellular speed-nya bisa bagus. Kemudian yang ketiga, force upload high quality on cellular and wifi, ini ada settingannya, jadi kita tinggal buka settings, kemudian klik account, kemudian, oke saya setel aja nih videonya, klik account, kemudian, sorry terlalu cepat, klik account, kemudian data units ya, high quality nya dinyalakan. Otomatis Instagram, aplikasi Instagram akan nge-push, akan berusaha untuk mengupload video kita dalam kualitas yang paling tinggi. Kemudian yang terakhir, sorry to say, get a good handset ya, handphonenya. Jadi kalau pakai yang low end biasanya pixelated karena prosesornya nggak cukup kuat. Tapi kalau kita pakai handphone yang flagship, biasanya hasil uploadnya itu akan bening. Oke, time to post. Kapan waktu yang terbagus? Saran saya ubah account kita menjadi account bisnis, karena kita bisa melihat insight atau statistiknya. Kita lihat paling banyak audiens kita dari mana, misalnya oh iya dari Indonesia, ya udah kita berarti harus ngepost dalam jam-jam di mana orang Indonesia aktif gitu kan. Kemudian bisa di breakdown lagi, kira-kira misalnya nih kita mau ngepost hari Senin gitu, hari Senin kalau follower saya itu aktifnya jam berapa, ternyata oleh Instagram ini ada statistiknya jam 6 sore ke atas ya, jam 6 sampai jam 8 nih tepatnya. Itu banyak orang yang akses Instagram saya. Berarti next time kalau saya mau upload hari Senin, saya uploadnya di antara jam 6 sampai jam 8.
Nah, tadi before ya, setelah kita ngupload IG Reels, apa yang harus kita lakukan? Sama ya, kita harus sebelum ngepost itu kita karbit, setelah ngepost IG Reels-nya itu juga harus karbit sekali lagi, kita boost sekali lagi. Caranya gimana? Video Reels-nya kita upload ulang ke IG Story dan IG Feed. Ini sangat-sangat berpengaruh untuk menambah reach. Reach itu jangkauan ya, berapa banyak, bedanya dengan view ya. Reach itu adalah berapa banyak account yang bisa kita jangkau. Views itu adalah seberapa banyak video kita di play. Jadi bisa jadi kita reach satu orang, tapi dia nge-play 2 kali. Ya, makanya jumlah views itu selalu lebih besar daripada reach. Ya, kita upload ke IG Story dan IG Feed, kemudian kita karbit lagi. Ini yang sering saya lakukan. Kalau saya nggak pede, Reels-nya itu bisa dapat banyak komen, nggak banyak yang save, saya biasanya bikin giveaway. Nah, karena begini, saya biasanya bikin, saya post IG Stories, kemudian saya bikin flash giveaway, komen di IG Reels ini, hadiahnya OVO 200.000 untuk 2 lucky followers. Biasanya yang akan komen itu bisa ratusan, bahkan bisa ribuan. Gitu. Nah, kemudian kita juga nge-post, kita bagi-bagi link ke WhatsApp group ya teman-teman, misalnya di sini di Infinite Dream, bagi-bagi link ke grup, kemudian saling support ya. Saling support itu penting banget, makanya kita punya arisan. Kalau kita di influencer konten kreator, kita grup, kita bantu save, kita bantu orang lain kalau misalnya nge-post, kita kenakan hal yang sama. Itu namanya arisan kreator. Kemudian kalau yang punya komunitas bisnis, ya para leaders mungkin bisa juga nge-share ke teman-teman komunitasnya, staff-staff di kantor gitu ya, misalnya, ayo bareng-bareng kalau misalnya tiap kali ada nge-post, kita bantu karbit bareng. Seperti itu. Kemudian karbit yang ketiga ya, ini simple banget. Seperti yang tadi saya ungkapkan di awal, Instagram seneng kalau misalnya konten kita itu banyak komennya. Cara karbit engagement gimana? Tadi yang pertama adalah bikin giveaway ya, giveaway komen, itu paling simple. Ini otomatis banyak ya orang-orang komen-komen positif lah ya kalau kita bikin giveaway. Kemudian kita balesin semua satu persatu. Ini untuk melipat gandakan jumlah komen. Ini cara termudah bikin giveaway, kemudian kita lipat gandakan komen dengan kita mereply setiap komen. Kalau ada 10 komen, kita reply semua jadi 20 komen. Kalau ada 50 komen, kita reply semua, akhirnya jadi 100 komen. Ya. Dan tadi ada Moseri juga ya, sempat bilang, selain jumlah like, save, share, komen gitu, ternyata jumlah kunjungan, ya jumlah tag IG profil kita itu juga sangat berpengaruh. Pernah nggak kalian, teman-teman ya, kalian temenan sama teman lama kalian di Instagram, tapi lama banget rasanya orang itu nggak pernah muncul di feed kita. Terus one day kita inget kita punya teman itu di Instagram, kita visit. Sekali aja nih kita visit IG profilnya. Kita ketik di search ya, misalnya staff saya ada Steffi ya, Steffi Yosefin gitu ya. Kita tap, kita lihat aja profilnya, kita nggak komen, kita lihat di profilnya. Saya pastikan nggak lama setelah itu, paling 5 Instagram tiba-tiba munculkan tersebut yang baru kita feed. Itu pastinya sekali gitu kita punya konten yang baru di Instagram Stories, ngepostnya itu bukan langsung share postnya ke Instagram ya, ke Instagram Stories, tapi saya biasanya screenshot IG profil saya, kemudian saya crop seperti ini ya, 3x3 seperti ini, kemudian saya di IG Stories saya ketik ini ya, ini nih ada postingan baru nih yang di pojok kiri atas saya kasih panah seperti ini, kemudian saya minta orang-orang untuk visit my recent feed. Nah, di sini saya ketikkan profil atau username IG saya. Biasanya setelah itu engagement-nya akan naik secara tiba-tiba. Tapi jangan dilakukan terlalu sering ya. Sekali-sekali misalnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Kemudian juga ini penting banget, saya juga baru notice lately kalau misalnya ternyata banyak grup itu sering banget forward yang diambil dari IG Reels. Salah satu konten IG Reels yang sempat viral adalah kemarin saya sempat visit ke Malang, salah satu kafe ya, ternyata itu pintunya berupa kulkas,
ternyata ada yang download dan dimasukin ke WhatsApp keluarga, terus kayak se-Indonesia deh, semua WhatsApp grup di Indonesia itu ada video ini. Bisa dilihat di sini, udah forwarded many times. Ini juga ada teman saya yang kesaksian ya, mamaku nggak punya video ini, terus di forward ke WA ke keluarga. Ini luar biasa. Jadi jangan pernah anggap remeh WhatsApp group. Dan in the end ya, do it consistently to turn cold lead to hot customer. Saya nggak perlu jelaskan ini terlalu panjang, karena saya yakin di sini pada dewa-dewanya selling semua ya, bagaimana kita bisa mengubah ya para prospek kita yang masih cold, yang masih dingin, kemudian kita berikan edukasi dari postingan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, yang menjadi warm dan akhirnya menjadi hot customer kita. Gitu. Kalau di hukumnya marketing itu ada 7 kali touch point ya. Kita sentuh customer kita touch dengan edukasi, kita kasih postingan-postingan yang punya value, postingan pertama, kedua, ketiga, seterusnya sampai yang ke-7. Kalau misalnya 7 kali kita touch dia nggak gerak, ya berarti bukan customer kita, seperti itu. Dan ini advance ya, saya nggak minta teman-teman untuk bisa menguasai ini, cuma ini penting banget dan saya sudah buktikan sendiri. Jadi hebatnya karena Instagram ini yang punya perusahaan induknya adalah Facebook, berarti di belakangnya juga ada Facebook Ads ya. Nah, hebatnya gini, misalnya kita ngepost sebuah IG Reels dan IG Reels-nya itu viral, Facebook itu punya data siapa saja yang melihat video kita, dan bahkan Facebook itu punya data video kita itu dilihat rata-rata berapa detik, 10 detik, 15 detik, 50 detik, Facebook punya datanya. Siapa yang melihat 30 detik, Facebook punya datanya. Siapa yang melihat 60 detik, Facebook punya datanya. Ya, misalnya di sini saya pengen mentarget dengan ads ya, orang-orang yang melihat 25% dari sebuah video yang spesifik. Misalnya ini kebetulan saya lagi mengendorse kopi namanya Kosaku ya, Kosaku Coffee. Saya bisa pilih orang-orang yang 25% melihat video saya. Dan ternyata ada 8.700 orang yang melihat 25% video saya. Kenapa saya pilih 25%? Berarti orang-orang ini yang sangat amat tertarik dengan video saya. Misalnya kalau kita punya 60 detik, dia melihat 15 detik, itu sudah luar biasa banget. Sangat jarang orang di internet tuh bisa melihat lebih dari 10 detik. Berarti ini ada orang-orang yang kalau tadi kita bilang ada corong nih, ada funnel, mungkin dia sudah warm nih. Tinggal kita sentil sedikit, dia sudah menjadi hot. Oke, ini advance. Mungkin teman-teman nanti kalau misalnya mau tanya-tanya lebih lanjut soal Facebook Ads bisa, tapi ini belajarnya agak sulit. Tapi kalau bisa menguasai Facebook Ads ini luar biasa. Hampir semua penjualan webinar saya, bisa dibilang 60-80% tuh datangnya dari ads. Tanpa saya harus susah-susah cuap-cuap di IG Story dan di IG Feed. Oke, ini contohnya seperti itu ya. Kalau kita mau bikin ads, kita tinggal select aja. Tadi saya sudah bikin audiensnya namanya Kosaku, saya tinggal select, kemudian saya jalankan ads-nya. Oke, saya sudah hampir 1 jam untuk sharing materinya. Sebenarnya saya sudah selesai untuk materi slide-nya, tapi setelah ini saya ada demo bagaimana saya nge-take video, dan kebetulan temanya memang saya sesuaikan insurance ya hari ini kan, karena bareng teman-teman dari Infinite Dream Manulife. Saya bikin sebuah IG Reels dari cara take-nya sampai editingnya. Cuma supaya nggak boring ya teman-teman ya, mungkin kita boleh buka pertanyaan dulu, mungkin 5-10 pertanyaan dulu, kemudian nanti kita bisa lanjutkan untuk saya setelkan video demonya. Gitu. Mungkin saya kembalikan dulu pada Pak Victor ya, mungkin, atau Pak Yusuf juga boleh, silakan. Oke, Pak Yusuf. ya Pak Victor silakan di ini. Ya, untuk teman-teman boleh chat langsung di memberikan pertanyaan di chat ya. Oke, ini langsung saya bacakan ya Pak Jiwa ya. Ya, silakan. Ya, oke. Dari Pak Hendro. Ini Pak sudah Hendro. Oke. Oke. Pak Hendro tanya, saya mau tanya kerja sekarang di asuransi. Wait. Kerja sekarang di asuransi cuma untuk IG Reels banyak hiburannya. IG Reels-nya kan banyak hiburannya.
untuk menarik follower apakah efektif. Contoh misalnya di komunitas olahraga, komunitas anjing, dan bagaimana bisa caranya ambil musik yang bagus supaya bisa diulangi. Bisa diulangi cara ambil musik yang bagus, seperti itu. Saya mau tahu cara saja. Oke, ya. Oke. Ya. Ya, jadi oke, saya tangkap pertanyaannya. Jadi apakah kita harus mungkin banyak hiburannya apa enggak gitu ya? Ya tentu saja karena orang buka Instagram pasti sekarang mainly nyarinya hiburan lah ya, apalagi gitu kan. Atau kalau nggak hiburan ya kepo gitu kan, kepo orang lain lagi ngapain sih gitu. So di antara dua itu, makanya kita harus bisa relate dengan audiens kita. Paling simpel sebenarnya, apakah itu ada sesuatu yang exact ya? Enggak juga sih. Kita harus bisa kira-kira kita harus test the water gitu. Kita coba buat beberapa konten di awal, mana yang tanggapannya paling banyak. Paling simpel kalau nggak mau bikin IG Reels yang terlalu ribet, pakai IG Reels kan pasti harus dedicate waktu. Saya memang harus akui, kayak yang hari ini akan saya putarkan, totalnya mungkin ada setengah jam, tapi nanti akan saya percepat aja. At least kita harus punya waktu setengah jam untuk bisa membuat satu IG Reels, dan itu harus benar-benar dedicated. Beda dengan IG Story. Kalau IG Story, kita tinggal foto aja, ketik-ketik, nge-post gitu kan. It's very simple. Nah, kita bisa test the water dengan cara membuat IG Story. Buatlah beberapa konten. Buatlah beberapa konten yang berbeda temanya, kemudian kita lihat konten mana yang kira-kira mendapat lebih banyak tanggapan. Misalnya kalau mau ngomong soal bola gitu misalnya, atau besoknya soal anjing, besoknya soal musik, besoknya soal insurance, besoknya soal investasi, besoknya soal saham misalnya, anything. Kita coba aja test the water. It's okay. Nggak akan ada salahnya. Kita lihat jumlah yang reply, yang akhirnya ke DM itu berapa. Kemudian dari sana kita mulai pertajam. Oh ya ternyata kalau saya ngepost anjing, saya juga gitu ya. Di rumah, saya punya anjing di rumah. Anjing saya ya semua pemilik anjing pasti nganggap anjingnya paling ganteng gitu ya. Saya nggak banyak ngepost anjing, ternyata yang nge-reply, nge-share tuh dikit banget. Ya udah kalau gitu Cappy anjing saya bikin akun sendiri aja. Jangan diupload di Iniji gitu, nggak nyambung gitu kan. Itu adalah cara kita untuk mengiterasi dan measure, ukur kira-kira konten apa yang works buat kita. Kemudian yang kedua tadi cara ambil musik itu pakai namanya, sekali lagi coba saya ambil untuk musik. Oke, this one. Saya coba share lagi. Jadi nama websitenya adalah talkboard.com ya, Pak. Jadi ini adalah chart ya. Kalau di dunia musik ada top 40. Nah, di dunia TikTok dan Instagram top 10-nya atau top 20 kalau saya nggak salah di sini. Lagu-lagu mana saja yang paling ngetren sekarang? Misalnya waktu saya meng-capture ini, salah satu lagu yang tren adalah Stay di sini ya. 1, 2, 3, 1 ini ada di Instagram Monkeys, Spinning Monkeys. Nomor 2 ini adanya di TikTok, di Instagram saya nggak nemu. Nomor 3 ini ada di Instagram. Mungkin lebih jelasnya saya coba praktekkan aja. Sepertinya saya punya video demonya. Oke, saya ada video demonya, saya coba setelkan. Oke. Ya ini untuk mencari atau menggunakan video Instagram Music di IG Reels. Jadi bisa jadi kita tadi sudah yang nanya juga ya, ngedit Reels pakai apa? Mau pakai IG Reels-nya langsung bisa, mau pakai third party, nanti akan saya jelaskan. Saya pakai aplikasi namanya VN, itu juga bisa third party. Kalau saya sih bisa pakai third party karena pakai IG Reels langsung biasanya suka crash. Bayangin teman-teman udah ngetik captionnya panjang lebar, udah bikin videonya diurutkan yang rapi, terus pas lagi mau ngepost crash. Itu nyesek banget. Dan itu terjadi beberapa kali. Makanya saya lebih sering pakai aplikasi terpisah. Nah, yang saya lakukan setelah saya edit di aplikasi terpisah, saya masukin lagi ke Instagram, saya tinggal milih musiknya aja. Nah, biasanya kan saya sudah punya musik sendiri. Tapi, tadi saya sempat jelasin, tapi kita pengen naikin ombak,
musik yang lagi ngetren sekarang, bener ya? Caranya gimana? Supaya kita bisa pakai musik yang lagi tren sekarang, tapi nggak mengganggu musik yang sudah kita edit di video originalnya. Caranya seperti ini. Sekaligus juga menjelaskan mencari musik. Oke, jadi kita pilih yang misalnya salah satu videonya. Oke, sudah masuk. Kemudian kita tap musiknya. Ini ada icon musik. Oke. Jadi di video ini saya sudah punya audio original yang sesuai dengan musik saya. Tapi saya pengen riding the trend. Saya pengen pakai musik yang lagi ngetren sekarang, tapi jangan sampai mengganggu musik yang sudah saya edit. Caranya seperti ini. Kita tinggal add music yang dari Instagram. Tinggal klik icon ini. Dan kita cari misalnya tadi lagu yang tren namanya Stay ya, kita Stay. Oke, keluar, kita pilih. Oke, nggak nyambung musiknya dengan yang akan saya setelkan. Kan videonya kan mau lagi pengen demo bikin kopi, nggak nyambung karena video yang musik yang lagi ngetren tersebut terlalu ngebeat. Gimana caranya supaya blending? Caranya begini. Kita tetap pilih, sudah kita pilih, kita klik done. Sampai 4 gitu ya. Kita coba dengarkan aja, ganggu atau enggak. Ya, aman ya? Oke, gitu caranya. Jadi itu trik gimana kita bisa menggunakan lagu yang lagi tren tanpa mengganggu audio. Jadi kadang-kadang kita misalnya lagi mau edukasi soal investasi atau mau edukasi soal insurance, kita lagi ngomong depan kamera. Tapi musik yang lagi ngetren ternyata ngebeat banget, sangat mengganggu vokal kita. Kita nggak apa-apa, tetap pakai musiknya tapi kita kecilkan volumenya. Sampai level 1 pun, itu sebenarnya hampir nggak terdengar sih, tapi at least kita tetap bisa riding the trend. Kira-kira demikian jawabannya. Panjang ya jawabannya. Oke, terima kasih Pak. Sudah menjawab ya untuk Pak Hendro ya. Dapat dari itu berarti ya, Talkboard ya, Talkboard. Talkboard.com. Boleh cari di sana biar bisa dapat yang viral-viral ya. Oke, dari Pak Aditya, bagaimana, ada nggak tips khusus untuk gimana caranya dapat dapat ide yang brilian untuk bikin konten? Gimana nih Pak? Siap. Ide itu yang paling mahal, benar. Jadi ide dan mencari angle untuk membuat IG Reels itu yang paling mahal. Makanya setiap kali kita pun di kantor ya, di kantor Inigi Studio, setiap kali ada orang order IG Reels, langsung kelabakan semua. Karena IG Reels itu paling beda dengan IG Feed dan IG Story. Kalau IG Story ya udah, kita dapat endorsement produk, kita foto, beres. Tapi kalau IG Reels, kita harus mikir angle masuknya seperti apa supaya orang nggak menganggap itu iklan. Kayak misalnya kemarin kita dapat endorsement rumah makan Padang. Saya yakin kalau kita langsung masuk makan, langsung ASMR, adegan nggak ada yang akan tertarik. Siapa yang nggak ada orang yang tertarik melihat orang lain makan, menurut saya ya. akhirnya kita mencari angle, rembukan sama tim. Ternyata ada satu menu di restoran Padang namanya otak. Kita pakai itu menjadi clickbait. Akhirnya clickbait covernya adalah kita bikin, Pak punya otak nggak? Nah ternyata itu membuat orang tertrigger gitu kan. Kok bisa sih? Kasar banget sih di restoran Padang ngomongin kayak gitu, nggak ada otak. Ternyata yang maksud adalah mau pesan otak. Nah bagaimana bisa mendapatkan ide-ide yang seperti itu? Kuncinya banyak lihat, banyak dengar. Nggak ada yang lain. Jadi apakah kita sering-sering melihat akun yang lain? Ya harus ya. Memang tekniknya ATM tadi, amati, tiru, modifikasi. Jangan ATP ya, amati, tiru, plug. Nanti ada banyak orang yang marah. Gitu aja sih sebenarnya. Oke. Untuk dari Pak Victor Sambudi sama Bu Sati ini mirip. Sepertinya sudah dijawab tadi ya. Pakai VN ya Pak ya? Pakai Ya, pakai aplikasi VN nanti namanya akan VN. saya
coba praktekkan ya setelah ini ada demonya. Oke, free itu ya Pak ya, aplikasinya ya. Free, totally free. Wah, cocok sudah. Kita suka yang free-free, Pak. Cocok. Siap. Oke, dari Pak Atyong ada pertanyaan untuk IG story. Kalau kita save dibikin folder apakah efektif? Lalu apakah hashtag juga efektif? Penting juga kah? Ya, IG story dibuat jadi highlight mungkin yang maksudnya di folder jadi highlight. Yes, itu sangat penting banget terutama IG story. Sekali lagi kita harus sering mengukur ya. We have to measure and iterate. Kalau kita punya IG story yang engagement-nya tinggi, kita lihat banyak yang save, banyak yang share, ya udah kita harus jadikan berarti IG story itu sangat valuable. Kita harus jadikan itu sebagai IG highlight. Itu yang pertama. Jadi IG story yang valuable, banyak dicari orang. Yang kedua adalah kalau teman-teman di sini pasti saya yakin nasabahnya banyak ya, kliennya udah banyak, dan yang puas pasti juga banyak. Salah satu hal yang harus dibuat menjadi IG highlight adalah testimoni dari nasabah atau klien. Itu harus. Karena saya yakin, dan saya juga mempraktekkan sendiri, testimoni itu bisa menaikkan sales sampai 30%. Karena gini, orang melihat IG profile kita, oh ya ini agent gitu ya. Saya kalau mau tahu agent ini kredibel apa enggak dari mana? Kadang-kadang orang itu nggak punya banyak waktu untuk bisa scroll. Nggak punya banyak waktu untuk lihat IG Reels-nya satu persatu. Paling simpel lah, lihat apa? IG profile, dan di IG profile itu ada IG highlight. Masukkanlah, dan kalau bisa ya, minta klien kita untuk bikin video testimoni. Kalau kliennya nyaman dengan video. Kalaupun nggak nyaman, mintalah membuat testimoni dalam sebuah paragraf singkat 1-2 paragraf, kemudian kita compile, kita posting, kita jadikan satu khusus di situ, IG highlight yang isinya testimoni dari nasabah kita. Even better kalau teman-teman misalnya menggunakan jasa influencer yang profil ataupun public figure gitu ya, public figure yang banyak dikenal oleh orang, itu kalau perlu jadi satu IG highlight sendiri. Misalnya nih, teman-teman pakai misalnya endorse di, saya nggak tahu teman-teman kenal apa nggak, misalnya endorse di Amanda Kohar gitu ya, bikin satu IG story, IG highlight khusus testimoni Amanda Kohar. Kemudian kedua Koko Buncit, yang ketiga misalnya Info Surabaya, yang ketiga misalnya Explore Surabaya. Jadi di highlight tuh isinya public figure semua. Itu akan nge-boost authority kita dadakan. Automatically orang yang ngelihat profil kita akan langsung, oh ini legit gitu. Oke. Menjawab ya Pak Ateng ya. Bukti-bukti klaim. Ini Pak Ateng banyak ini bukti klaim. Siap, itu harus diupload tuh. Itu cocok gitu ya. Oke, dari Bu Reri. Apakah ini mau demo dulu atau mau lanjut pertanyaan dulu Pak? Oke, kita mungkin oke langsung aja deh, mungkin sudah banyak yang mau nanya soal device juga ya. Device, cara editing, oke. Habis ini kita akan langsung ke cara demo untuk editing dan tag videonya. Tapi menjawab tadi beberapa pertanyaan, ada yang tanya soal tag videonya pakai apa. Kalau teman-teman ya yang mungkin bisa capai target dapat iPhone 13, wow lumayan ya. Itu pasti celing bening hasilnya. Kalau saya sekarang pakai iPhone 12 Pro Max, pun yang saya pakai untuk demo itu Samsung S10. Sebenarnya Samsung tipe lama ya, sudah hampir 2-3 tahun yang lalu. Cuma sangat-sangat bagus. Buat teman-teman yang pengen take videonya itu berupa selfie, saya sarankan jangan pakai iPhone, karena iPhone itu kamera yang terlalu jujur. Kalau buat yang selfie itu pakai yang Samsung, Vivo, itu pasti mulus ya wajahnya. Hilang sudah. Oke. Hilang semua jerawatnya. Oke, saya coba putarkan untuk video demonya. Kita punya waktu sampai jam berapa? Maaf. Harusnya sampai jam 9 ya. Mas, lanjut. Mau saya putarkan full 30 menit atau saya skip? Lanjut aja, lanjut. Oke, saya putarkan full ya. All night long. Oke, siap. Oke, untuk video demo yang pertama, cara taking-nya dulu ya.
teman-teman, sekarang kita mau belajar gimana sih caranya take IG Reels yang efektif dan juga bisa menarik perhatian dari audiens kita ya. Yang pertama, kita siapin dulu semua props yang kita perlukan dan gear yang kita perlukan. Kalau di sini saya cuma pakai handphone aja. Mau handphonenya iPhone, mau Samsung, atau anything silakan, boleh dipakai. Dan di sini saya sudah taruh handphonenya di tripod atau sebenarnya monopod atau tongsis ya sebenarnya. Jadi teman-teman bisa pakai ini untuk bisa nge-tag sendirian, jadi nggak harus di-tag sama orang lain. Kemudian di atas meja sebenarnya ada beberapa yang lain yang sudah saya sediakan. Di sini saya sudah menyediakan skrip ya. Skripnya saya siapin dulu, kira-kira saya mau ngomong apa hari ini. Dan hari ini saya akan ngobrolin soal temanya pernah ketipu asuransi. Wah, ini pasti sebuah stigma yang sering terjadi di masyarakat dan di circle kita ya. Kemudian saya juga siapin di sini ada props. Propsnya ada duit ya. Siapa sih yang nggak senang lihat duit gitu ya. Jadi prop yang akan saya pakai pendukung untuk syutingnya hanya duit aja. Dan sebelum kita mulai ya, di sini saya ada sebenarnya Bluetooth trigger. Jadi untungnya pas saya beli monopod ini sudah ada Bluetooth triggernya. Jadi pas saya mau on atau off take videonya, saya tinggal pencet ini aja. Very simple. Jadi kita nggak harus bolak-balik mencet langsung di screen handphone kita. Oke, sekarang yang paling penting adalah skripnya ya. Kita bahas skripnya dulu. Skripnya hari ini simple aja. Saya sudah buat beberapa poin di sini. Nanti saya akan sharingkan juga di presentasi. Jadi temanya hari ini adalah pernah ketipu asuransi. Wah, ini pasti headline yang akan hook banget ya, karena banyak orang yang sering merasa ngapain sih beli asuransi gitu ya, atau registrasi asuransi. Ada 3 poin yang akan saya tulis di caption IG Reels-nya nanti. Yang pertama adalah klaim nggak dibayar. Wah, itu lagi hot ya. Ada salah satu artis juga di ibu kota yang merasa sudah bayar premi tapi nggak dibayar. Kemudian yang kedua, bayar asuransi ngos-ngosan. Oke. Kemudian yang ketiga, hasil investasi dalam tanda kutip ya, hasil investasinya tidak sesuai. Kemudian di tengah-tengah sebelum saya kasih solusi, saya berikan hook juga. Tonton sampai habis ya, supaya IG Reels kita bisa disimak sampai ke detik terakhir. Karena semakin panjang audiens kita menonton Reels-nya, maka dianggap oleh Instagram Reels kita menarik. Kemudian baru masuk ke poin berikutnya adalah solusinya. Ya, solusinya pertama adalah satu, cari brand insurance yang terkemuka dan juga produk yang sesuai. Poin yang kedua untuk solusinya adalah cari agent yang reputable. Dan yang ketiga adalah manfaatkan free look period yang kemudian kita tutup dengan salam sadar asuransi dan jangan lupa follow bla 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 akun Anda apa gitu ya. Oke, kita mulai ya. Oke, skripnya kita taruh di tengah karena saya juga ini baru belajar, ini beneran bukan rahasia. Saya baru survei ke beberapa Instagram insurance untuk nyari inspirasi dan that's okay teman-teman. Saya juga sarankan untuk sering-sering buka kompetitor juga nggak apa-apa sih, jadi kita ada insight gitu ya. Oke, sekarang kita nyalakan dulu untuk handphonenya. Nanti teman-teman belum bisa lihat hasil yang ada di handphone saya, tapi di sini saya setel default aja dan saya nyalakan untuk front cam-nya ya, atau kamera bagian depannya supaya saya bisa kontrol juga untuk postur. Modenya 9:16 portrait seperti ini karena ini adalah format untuk IG Reels. Kemudian untuk penempatan wajah kita usahakan di kiri atau di kanan bawah supaya nanti di bagian atas kanan, atas kiri atau atas kanan kita bisa berikan tulisan. Oke, ya kita mulai ya. Di sini saya sudah menggunakan trigger, saya coba. Oke ya, sekarang kita udah make sure. Jadi seperti itu ya kalau teman-teman, sebelum mulai kita make sure dulu semua gearnya udah jalan. Jangan sampai kita udah ngomong panjang lebar dan ternyata gearnya nggak jalan. Oke, kita pastikan sudah jalan Bluetooth-nya. Oke, headline pertama, ini harus agak punchline ya. Jadi kalimatnya adalah, pernah merasa ketipu sama asuransi? Nah kayak gitu ya. Jadi kita menghadap ke kamera. Oke, saya mulai. Guys, pernah merasa ketipu asuransi? Oke, stop. Nah, kita coba sekali lagi ya. Coba aja beberapa kali take, nanti kita di akhir kita akan pilih footage yang kira-kira paling menarik. Oke, sekali lagi. So guys, pernah merasa ketipu asuransi? Oke, itu akan menjadi headline kita. Nah, kemudian kita mulai masuk ke poin-poin dari problemnya.
ya. Jadi kita sudah berikan hooknya, kemudian kita berikan poin-poin hook problem apa yang kira-kira biasanya dirasakan oleh teman-teman di sekitar kita atau circle dari masyarakat yang mungkin belum sadar tentang asuransi. Oke, yang pertama kita mulai lagi. Oke, sebelum saya lupa, kita harus sering ganti-ganti untuk angle ya, karena supaya lebih menarik. Jangan sampai kita menggunakan angle yang sama berulang-ulang. Nah, tadi kita sudah dari sebelah kanan saya, sekarang saya pindahkan ke sebelah kiri. Masih di ruangan yang sama, tapi supaya dapat kesannya kita tuh multiple cam. Wah, kalau misalnya di produksi Hollywood atau di TV-TV nasional kan biasanya seakan-akan menggunakan banyak multiple cam. Kalau kita beneran seakan-akan, kalau di stasiun TV beneran pakai banyak kamera. Oke, kita mulai lagi. Oke, sip. Oke. Guys, kalian sering merasa klaim nggak dibayar? Tiap bulan bayar insurance-nya ngos-ngosan. Dan yang terakhir, kalian merasa investasinya tidak sesuai. Oke, seperti itu ya. Sekarang kita ubah lagi kameranya. Sekarang seperti ini. Ya. Nah, tadi sudah beberapa poin kita ungkap untuk problemnya. Berikutnya sekarang kita harus pertahankan ya supaya audiens kita itu melihat sampai akhir. Jadi di sosial media kita harus literally mengarahkan audiens itu seperti apa kita mau. Dan dalam hal ini kita pengen audiens itu melihat sampai ke akhir video kita, benar-benar sampai ke detik akhir. Nah, di sini kita harus literally mengajak mereka untuk menonton sampai akhir. Oke, sekarang kita akan take untuk bagian script, di mana saya akan bilang tonton sampai habis ya untuk solusinya. Oke, 1, 2, tonton sampai habis ya solusinya. Oke, as simple as that. Oke, berikutnya saya akan ubah lagi. Mungkin saya akan sedikit ekstrim ya dari sebelah sini. Sekarang saya akan posisikan wajah saya ada di kanan bawah, dan sedangkan nanti mungkin ada grafis atau tulisan di sebelah kiri atas saya. Oke. Sekarang kita sampai di bagian di mana kita memberikan solusi-solusi untuk audiens kita. Yang pertama tadi cari brand insurance yang terkemuka, kemudian cari agent yang reputable, dan yang ketiga manfaatkan free look period. Oke. Sekarang kita mulai dari poin pertama. Oke, poin pertama adalah cari brand insurance yang terkemuka. Jadi solusinya gimana guys? Carilah brand insurance yang terkemuka dan produknya sesuai dengan keinginan kita. Oke, stop sampai sana. Kemudian kita kemukakan lagi poin yang kedua. Poin kedua adalah cari agent-agent yang reputable. Oke. Solusi yang kedua, carilah agent yang reputable. Supaya apa? Begitu kita ada problem, kita bisa mencari mereka untuk solusinya. Solusi yang ketiga guys, ada free look period. Di mana ini adalah masa ketika kita ngerasa polisi yang nggak sesuai, kita bisa request untuk refund. Oke, jadi ketiga poin tadi sudah kita kemukakan. Oke, tadi kita sebut soal props ya. Ternyata ada satu adegan yang kelupaan, yaitu menggunakan props duit. Nah, sekarang kita akan pakai props duit ini untuk mengemphasize problem yang kedua, yaitu bayar asuransi ngos-ngosan. Jadi kayak gini nih ya. Kita mulai. Nah, kayak gitu doang ya. Kita akan selipkan ini untuk filler di video ketika kita mengungkapkan soal bayar asuransi ngos-ngosan. Oke, kita lihat nanti videonya. Sudah sampai di bagian akhir di mana kita akan berikan closing statement, sebuah signature di mana signature ini bisa kita ulang di setiap reels. Kalau saat ini saya akan berikan sebuah salam namanya salam sadar asuransi. Kemudian saya minta mereka untuk follow INIJ. Seperti itu ya. Oke, kita mulai. Salam sadar asuransi. Jangan lupa follow INIJ ya. Oke, kita akan teks sekali lagi untuk alternatif. Jadi guys, jangan merasa ketipu asuransi lagi ya. Salam sadar asuransi. Jangan lupa follow INIJ. Ya, kira-kira seperti itu susunannya dari awal sampai akhir membuat IG Reels. Nah, sekarang kita akan
merangkai ini semua dari hook di judul awal, kemudian beberapa problem yang kita kemukakan dan juga solusinya akan kita rangkai menjadi sebuah IG Reels yang lengkap sampai kita upload di sosial media. Ya, teman-teman, itu tadi cara untuk take IG Reels-nya ya. Jadi tadi ada cara untuk take raw materialnya. Jadi kita take-nya beberapa kali aja, it's okay. Dan mungkin di sini juga nggak semua punya kemampuan public speaking yang bagus, yang bisa lancar ngomongnya dari depan sampai belakang. Kalau misalnya nggak nyaman, boleh di-chunk beberapa klip seperti itu, kemudian nanti digabungkan di akhir dengan menggunakan aplikasi editing. Nah, setelah ini saya akan putarkan untuk aplikasi editingnya dengan menggunakan VN ya. Victory Nano, bisa cari di Android ataupun di iOS, and it's totally free. Saya akan demokan dengan menggunakan iPad ya, tapi ditampil di Android dan yang di iPhone sama aja, cuma beda orientasi. Kalau di handphone portrait, kalau yang di iPad saya dia akan landscape seperti itu ya. Oke, saya akan carikan dulu videonya. Oke, this one. Ya. Oke, enjoy. Teman-teman, sekarang kita akan masuk ke sesi editing. Tadi kita sudah take beberapa footage. Ada 9 footage yang sudah saya masukkan ke dalam iPad saya. Sorry. Sepertinya suaranya ada gangguan. Teman-teman, sekarang kita akan masuk ke sesi editing. Tadi kita sudah take beberapa suaranya putus-putus ya? Suaranya aman, Pak. Cuman videonya nggak muncul, Pak. Oh, suara saya juga putus-putus ya? Suara aman, suara aman. Sebentar Suara- ya, saya coba. Suara aman, cuman videonya nggak muncul. Oke, sebentar. Saya coba lagi, saya ganti untuk koneksinya. Sepertinya koneksi saya ini agak terganggu. Saya coba ganti dulu. Sedikit terputus ya, saya ganti koneksi dulu. Oke, sekarang sudah lancar? Suara aman, Pak. Oke, ini free sekarang. Oke, kita start lagi ya. Oke. Footage. Ada 9 footage yang sudah saya ulang dari awal. Oke. Teman-teman, sekarang kita akan masuk ke Videonya sesi nggak editing. keluar, Pak. Tadi kita sudah take beberapa footage. Videonya nggak keluar. Ada 9 footage yang sudah saya. Yes. Oke. Saya coba pakai aplikasi lainnya. Wait. Wait. Sekali lagi share VLC. Sesi editing, tadi kita sudah take beberapa footage. Ada 9 footage yang sudah saya masukkan ke dalam iPad saya. Udah, Saya akan edit semua footage ini dengan bagaimana? Keluarnya ini videonya, ini video. Yang kita lihat ini adalah folder, isinya folder ada video-video banyak ini. Tapi yang di play ini enggak keluar. Oh, freeze lagi. Iya benar. Ya, Sebentar ya, saya benar. play lagi ya. Oke. Apa saya yang salah ya? Apa internet saya yang... Pak Victor minum dulu itu videonya, Pak. Oh, saya di tempat saya nggak keluar berarti ya? Iya benar kok. Oke, coba ya. Tadi kita sudah take beberapa footage. Ada 9 footage yang sudah saya masukkan ke dalam iPad saya. Dan saya akan edit semua footage ini dengan menggunakan aplikasi VN ya, atau VN. Kepanjangannya Vlog Now kalau saya nggak salah. Oke, kita buka aplikasinya. Jangan khawatir, walaupun saya ngedit ini di iPad, tapi tampilannya untuk di Android maupun di iPhone juga kira-kira sama. Jadi fungsi-fungsinya semua sama persis. Ini tampilan untuk VN-nya. Kita akan mulai dengan menambahkan atau mengimport semua
footage tadi ke aplikasi VN dengan cara men-tap bagian plus di bagian bawah kiri, ada tanda plus, kita tap saja. Kemudian tap new project. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan masukkan semua, kita select satu persatu semua footage-nya, kita masukkan saja dulu. Kemudian kita tap bagian panah di sebelah kanan bawah yang berwarna biru untuk kita confirm import ya. Oke, ini semua footage-nya. Jadi sebelum kita mulai untuk mengedit ya, kita lihat dulu dari awal sampai akhir apakah urutannya sudah benar. Oke, sekarang kita mulai dari depan, kita pastikan semua urutannya sudah benar. Guys, pernah merasa ketipu asuransi? Oke, stop. Guys, kalian sering... Ya, itu tadi ada satu adegan tambahan bloopers ya sebenarnya, yang tadi saya nggak mau pakai, ternyata cukup menarik untuk saya gunakan. Oke, kemudian kita lanjut. Bayar? Ya, oke, sebelumnya di sini ada durasi 1 menit ya, sekitar 1 menit, dan kita akan trimming, akan kita pendekin juga nantinya. Bulan bayar insurance-nya ngos-ngosan. Dan yang terakhir, kalian merasa investasinya tidak sesuai. Ini ada adegan duitnya tadi. Gitu ya, kita akan selipkan ini. Tonton sampai habis ya solusinya. Jadi solusinya gimana guys? Carilah brand insurance yang terkemuka dan produknya sesuai dengan keinginan kita. Yang kedua, carilah agent yang reputable. Supaya apa? Oke, itu solusi kedua. Solusi yang ketiga guys adalah free look period. Dimana ini adalah guys, jangan merasa ketipu asuransi lagi ya. Dan closingnya, oke. Urutannya sudah benar. Sekarang tugas kita adalah men-trimming semua adegan yang ada di sini supaya nggak kelihatan terlalu panjang, nggak kelihatan boring ya teman-teman ya. Guys, pernah merasa ketipu asuransi? Oke, kita stop sampai di sana. Kemudian kita tap tanda split, jadi di bagian bawah ada toolbar ya. Ada duplicate, ada split, ada delete. Teman-teman tinggal tap tanda split itu untuk memisahkan sebuah klip yang panjang. Guys, pernah merasa ketipu asuransi? Oke, kita berhenti sampai sana. Kemudian bagian belakangnya kita tidak pakai lagi, kita tekan delete. Oke, selesai. Kemudian guys, itu ada satu adegan yang menandakan seperti orang kecewa ya, yang sudah ditipu ya. Ya, seperti itu. Nanti akan saya pakai. Kemudian kita masuk ke bagian dari problemnya. Guys, kalian sering merasa klaim nggak dibayar? Oke, bagian depan guysnya saya mau delete aja karena saya baru notice kebanyakan ngomong guys. Guys, kalian sering merasa klaim. Kalian sering merasa. Oke, mungkin kira-kira di sini kita delete lagi bagian yang ini. Merasa klaim nggak dibayar tiap bulan. Merasa klaim nggak dibayar. Oke, kita undurin lagi sedikit karena sedikit terpotong kata-katanya. Kalian sering merasa klaim dibayar tiap bulan bayar insurance-nya ngos-ngosan. Dan yang terakhir, oke, bagian belakangnya juga panjang, kita trimming. Investasinya tidak sesuai. Stop. Sama seperti tadi, kita tekan split untuk memisahkan bagian yang terlalu panjang, kemudian bagian eksesnya di belakang kita tekan delete. Selesai. Dan yang nah, seperti tadi saya katakan, saya mau adegan yang ini, yang kipas-kipas dulu ini, saya letakkan menggantikan atau insert di atas adegan yang ini, yang ngos-ngosan bayar asuransi. Oke, caranya bagaimana? Kita geser, kita tap dulu adegannya, kemudian kita tap di sebelah kanan dari VN ya, paling kanan bawah itu ada tanda forward dan panah atas. Teman-teman harusnya bisa menemukannya ya. Di paling pojok kanan bawah ada tanda forward, tinggal ditekan aja, tap forward. Nah, otomatis dia akan naik ke atas seperti ini. Tadinya ada di bawah timeline, sekarang naik ke atas timeline. Sekarang kita geser ke adegan yang mau kita tumpuk. Misalnya tadi di bagian ngos-ngosan ya. Ini dia bagian ngos-ngosan. Oke. Oh ya, sebelumnya karena saya cuma mau ambil visualnya aja, audionya saya nggak perlu, saya matikan. Dan yang terakhir seperti ini ya. Jadi kita tinggal tap aja klipnya, kemudian kita tap volume. Dan yang terakhir, kalian merasa investasinya tidak sesuai. Volumenya kita kecil.
bulan bayar insurance-nya kos-kosan. Oke, kita trimming juga bagian insertnya. Oke, cukup sampai di situ. Kita dengerin. Dan yang terakhir, kalian perfect. Kita ulang lagi ya. Bulan bayar insurance-nya ngos-ngosan. Dan yang terakhir, kalian merasa investasinya tidak sesuai. Tonton sampai habis ya solusinya. Oke, bagian solusi. Oke, juga perlu di trimming. Sampai di sini kita split. Bagian belakangnya kita buang. Kemudian kita mulai masuk ke bagian solusi. Jadi solusinya gimana guys? Carilah brand insurance yang terkemuka dan produknya sesuai dengan keinginan kita. Oke, stop. Sama, kita split lagi. Kita buang bagian eksesnya. Keinginan kita. Yang kedua, carilah agent yang reputable. Supaya apa? Begitu kita ada problem, kita bisa mencari mereka untuk solusinya. Oke, sama, kita berhentikan di sana. Split, kemudian tap delete. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Solusi yang ketiga guys. Oke, ada sedikit delay. Stop. Oke, kita split bagian depannya, kemudian kita delete. Solusi yang ketiga guys adalah free look period, di mana ini adalah masa ketika kita ngerasa polisi yang nggak sesuai, kita bisa request untuk refund. Tap split ya, bagian depannya kita buang supaya lebih pendek. Jadi guys, jangan merasa ketipu asuransi lagi ya. Salam sadar asuransi. Jangan lupa follow Iniji. Oke, stop. Sampai di sana selesai. Ya, yang tadinya klip sepanjang video sepanjang 1 menit sekarang sudah menjadi ya. Oke, secara urutan sudah benar. Sekarang kita supaya lebih asik ya, klip ini kita akan masukkan musik ya, karena sebuah klip yang boring itu akan tampil lebih menarik ketika ada musiknya teman-teman. Oke, saya sudah simpan beberapa musik di dalam aplikasi VN. Saya sudah siapkan musik yang nomor 1 ya, Thank You by Jay Someday. Saya tap aja, kemudian tap use. Oke, kemudian saya cari bagian yang kira-kira mulainya langsung yang bagian ngebeat. Kita geser aja seperti ini. Kita coba running. Oke, stop. Kemudian supaya volume musiknya nggak terlalu mengganggu suara, coba kita kecilkan dulu di 20%. Nanti kalau masih terlalu besar kita kecilkan lagi. Kemudian di sini ada fade in dan fade out. Biasanya saya set up sedikit di 0,5 detik gitu ya. Jadi nanti keluar dan masuknya ke video itu lebih smooth, ada volume yang mengecil dan membesar. Oke, kita coba. Guys, pernah merasa ketipu asuransi? Kalian sering merasa klaim nggak dibayar? Tiap bulan bayar insurance. Dan oke, jauh lebih enak ya kalau ada musiknya. Mungkin kita bisa besarkan sedikit saja supaya lebih asik gitu ya, lebih ngebeat. Kita ulang lagi. Guys, pernah merasa ketipu asuransi? Kalian sering merasa klaim nggak dibayar? Tiap bulan bayar insurance-nya ngos-ngosan. Dan yang terakhir, kalian merasa investasinya tidak sesuai. Tonton sampai habis ya solusinya. Jadi solusinya gimana? Oke, musiknya udah enak, sudah balance dengan suara dari talentnya yaitu saya sendiri. Sekarang berikutnya kita akan menambahkan teks ke video kita supaya message-nya terlihat lebih jelas. Terutama juga buat orang-orang yang kadang melihat videonya tanpa menyalakan audio ya. Caranya gampang banget untuk menambahkan teks. Kita tinggal tap aja tanda T plus yang ada di timeline kita. Kita tap tanda T plus, kemudian tap yang sebelah kiri, title. Kemudian kita tinggal ketikkan atau kita kopas aja dari skrip yang sudah kita siapkan. Misalnya ini takut tertipu asuransi ya. Jangan lupa juga menggunakan emoji supaya lebih gaul gitu. Lebih terlihat lebih mudah sesuai dengan segmen di Instagram tentunya ya. Kemudian kita juga bisa pilih ya beberapa jenis font di sini. Saya pilih yang Unisans, kemudian saya juga suka pakai yang belakangnya itu warna putih. Jadi terlihat lebih kontras dibandingkan background. Guys, pernah merasa ketipu asuransi? Oke. Kemudian berikutnya kita mulai masukkan beberapa teks untuk
problem-problemnya. Yang merasa klaim nggak dibayar, tiap oke di sini ya, klaim tidak dibayar. Sama, jadi kita tap lagi tanda T plus, kemudian title. Oke, klaim tidak cair. Ya, kita bisa pilih lagi untuk backgroundnya yang sesuai. Ya, seperti ini. Kita bisa taruh posisinya supaya nggak menutupi wajah. Kan sering merasa klaim nggak dibayar, tiap bulan bayar insurance. Oke, terlalu panjang. Tiap bulan bayar insurance. Karena sudah akan tampil bayar, tiap bulan bayar insurance. Poin yang kedua yaitu tiap bulan bayarnya berat itu ya. Jadi kita harus atur tampilnya teksnya supaya tidak spesinkron dengan apa yang diomongin. Rasa klaim nggak dibayar, tiap bulan bayar insurance. Oke, kemudian yang tiap bulan. Oke, sama prosesnya tanda tab plus, kemudian tab lagi. Di sini saya tinggal kopas aja, saya sudah ada template-nya. Pilih jenis fontnya dan ulangi terus sampai setiap poin yang akan kita utarakan. Kemudian bayar insurance-nya mas-mas. Dan yang terakhir, oke, saya mungkin mau nambahin sedikit, mau saya revisi ya, misalnya asuransi bayarnya berat. Wah, oke, siap. Mungkin saya akan pakai ini untuk jadi cover nanti. Dan yang terakhir, kalian merasa investasinya. Oke, problem berikutnya, investasi tidak sesuai harapan. Teman-teman bisa tambahkan satu persatu seperti itu ya, atau kalau mau lebih gampang lagi, misalnya di sini sudah oke banget dengan style yang ini, kita tinggal duplicate aja, tap duplicate, kemudian kita arahkan ke bagian video yang akan kita beri teks. Tapi karena duplicate pasti teksnya sama, jadi kita edit aja seperti ini. Ya, nah, ini lebih cepat ya teman-teman ya. Dan begitu seterusnya sampai selesai. Oke, di bagian ini tonton sampai habis ya solusinya. Kita akan pertegas supaya semua audiens nonton sampai habis. Tambahkan teks. Oke, pakai cara yang tadi aja ya biar lebih cepat. Duplicate. Kita arahkan ke bagian video yang sesuai. Kemudian kita edit isinya. Oke, edit. Jadi sekali lagi kita harus tonton sampai habis, membuat penonton menonton sampai habis, dan kita harus state itu ada di video. Karena kalau kita nggak state, biasanya mereka akan cepet-cepet mengalihkan diri ke video yang lain. Ya solusinya. Jadi solusinya gimana guys? Carilah brand. Oke, kita mulai masuk ke masing-masing dari solusi. Sama, kita duplicate lagi. Taruh di sini, posisinya nanti kita benerin. Oke, edit, kemudian sorry, oke. Jadi solusinya gimana guys? Carilah brand insurance yang terbuka dan oke, kurang panjang. Sama, duplicate lagi, taruh di footage yang sesuai. Ya, kira-kira mungkin sampai di sini. Oke, kita edit. Ya, oke. Dan begitu seterusnya, kita duplicate lagi untuk ke solusi yang ketiga. Manfaatkan free look period. Oke, kita juga bisa tambahkan informasi tambahan, misalnya
tiap brand berbeda ya guys. Nah, kayak gitu. Jadi kita bisa tambahkan informasi apa yang mungkin kita lupa tambahkan ketika kita ngomong di depan kamera, kita tambahkan di caption. Kemudian terakhir ada closingnya ya. Closingnya ini sekali lagi kita harus ada CTA-nya. Minimal CTA-nya mengajak orang untuk follow kita. Ya, kita duplicate ke belakang seperti ini. Kemudian kita edit. Ya, follow ini aja atau apapun akun kita yang mau kita gunakan untuk berpromosi. Oke, kita mulai ya dari awal lagi. Seharusnya udah pas banget. Coba teman-teman boleh lihat dari depan sampai belakang. Guys, pernah merasa ketipu asuransi? Kalian sering merasa klaim nggak dibayar? Tiap bulan bayar insuransinya ngos-ngosan? Tidak sesuai. Maka revisi solusinya. Jadi terus ada guys, carilah brand yang cetak terbuka dan profesional dan ini. Kedua, carilah agent yang reputable. Begitu ada produk, kita bisa mencarikan solusi. Solusi yang ketiga guys adalah free look period, di mana ini adalah masa jika kita nggak ada asuransi. Oke, seperti ya teman-teman ya, prosesnya dari taking sampai edit. Waktu untuk memberikan footage yang signifikan tadi dibahas title-nya juga kemudian kalau kita akan mengutarakan beberapa problem yang biasanya jadi masalah dari audiens dan kemudian kita berikan di tengah-tengah CTA kedua untuk bisa mereka tonton sampai habis, jangan sampai mereka beralih ke video yang lainnya, baru kemudian kita berikan follow akun kita untuk mendapat. Ya, itu tadi ya untuk demo editingnya. Oke, dari saya demonya sudah selesai. Mungkin dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan kembali. Mungkin dari awal materi malam ini sampai akhir, kalaupun ada yang kurang jelas, silakan. Monggo ditanyakan. Oke, apa ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Prosesnya cukup panjang ya, tapi hopefully teman-teman. Ada dari ini Bu siapa? Bu Reri di kolom chat. Pak, setelah diedit di VN dengan menambahkan audio dan dimasukkan ke Reels, apakah audio di Reels tidak error dan hilang? Karena pengalaman di TikTok sering hilang jika menambahkan lagu dari VN. Oke, baik. Setelah diedit di VN, apakah audio di Reels tidak akan error? Seharusnya tidak akan hilang selama memang kan bisa diatur ya di volumenya. Jadi begitu kita akan mengupload, kita bisa mengatur volumenya yang ada di TikTok atau Reels-nya. Jadi jangan sampai musik yang kita tambahkan ya itu akan kalah dengan musik originalnya, ataupun kalaupun kita nggak ada musik lain yang kita tambahkan, kita harus sebelum kita upload, kita coba play dulu di Reels ataupun di TikTok-nya, kita play sekali lagi sampai lancar, kita make sure kalau sudah sesuai dengan yang kita inginkan baru kita post seperti itu. Gitu ya. Jadi memang kalaupun error ya terpaksa di delete terus di-upload ulang. Tapi sih most of the time harusnya lancar. Oke, ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Mostly aman ya Pak ya kalau pakai VN-nya? Ya, pasti aman sih. Mostly aman ya. Oke.
Saya boleh, ini ada pertanyaan dari Bu Reri tadi. Saya share screen dulu ya untuk aplikasinya benar yang ini. Bentar. Oh, saya keluar ya harusnya. Apakah benar ini Pak? VN ini Pak? Oke, sebentar. Apakah terlihat screen saya? Sorry ya, ini agak oke. Ya betul itu, benar sekali. Ini ya. Oke, ini ya teman-teman ya. Mau apa? Download, silakan cari yang seperti ini logonya. Oke. Oke, apakah ada pertanyaan lagi dengan apa dari teman-teman di sini? Udah ya teman-temannya, tinggal sering-sering latihan aja sih sebenarnya. Oke, ini gimana? Oke, ada 2 pertanyaan ini dari Boleh? Pak Victor Sambudi sama Bu Sandria. Dari Pak Victor Sambudi, Pak, kebetulan istri saya juga bermain di IG. Bagaimana cara dia mengatur tatanan feed-nya agar tidak mengganggu engagement dia dengan followers-nya? Iya. Ini mengenai Oke. Ya, mengenai ini bisa dibilang ada istilah namanya jaga feed gitu ya. Jadi kalau zaman sebelum ada IG Reels, feed itu biasanya cantik ya, cantik, nggak ada caption-captionnya, foto-fotonya indah semua gitu. Begitu ada Reels, ya itu pun terjadi ke IG feed saya, susunannya pasti akan tidak seindah biasanya. Karena kalau kita memprioritaskan Reels, kita pingin covernya itu clickbait gitu kan, ada judulnya gitu, dan itu akan membuat feed kita nggak bagus sebenarnya. Tapi balik lagi, kita pengennya apa yang mau kita kejar gitu kan. Kalau misalnya kita pengennya conversion, terjadi lead, terjadi selling, ya mau nggak mau memang kita harus mengorbankan feed gitu ya. Kayak sekarang sih saya sudah mengorbankan feed lah, sudah nggak usah cantik-cantikan, yang penting bisa leadnya bisa banyak lah gitu ya. Kalaupun tetap pengen kelihatan cantik, bisa. Jadi kalau kita mau upload IG Reels, itu ada pilihannya, kita mau ngepost covernya ke feed kita atau tidak, gitu ya. Ada pilihannya seperti itu. Kalaupun misalnya nggak di post ke cover, yang nggak di post ke IG feed juga bisa. Tapi sayang banget karena tadi kita sempat bahas juga di slide, kalau kita ngepost ke feed juga itu akan mempengaruhi jumlah view. Jumlah view-nya akan lebih tinggi, significantly lebih tinggi sih sebenarnya. Gitu. Atau kalau misalnya merasa IG pribadi itu akan sangat terganggu dengan IG dari kerjaan, dengan ya kalau mau ya dipisah gitu kan. Itu solusi akhirnya. Jadi benar-benar dipisah antara ya udah yang kehidupan pribadi, yang kerjaan. Tapi biasanya repot handle 2 account itu. Saya juga pernah mengalami yang seperti itu. Jadi ya balik lagi ke prioritas ya sebenarnya. Pengennya mana yang didahuluin dulu. Oke. Lalu ada pertanyaan dari Bu Sandria. Kok itu nggak perlu pakai mic ya ketika take video? Kalau videonya banyak noise, bagaimana solusinya? Ya, pertanyaannya bagus banget. Perlu pakai mic apa enggak? Kalau yang tadi saya demokan, saya nggak pakai mic tambahan untuk handphonenya. Triknya sih yang penting handphonenya cukup dekat dan suara kita cukup lantang, itu udah cukup banget. Kalaupun misalnya suara kita kedengaran kecil, di VN itu ada icon yang speaker, nanti cari aja icon speaker, kita bisa gedein suara dari vokal kita. Gitu. Misalnya suara kita itu terlalu kecil, kita bisa besarkan. Misalnya suara background musiknya terlalu mengganggu, suara background musiknya kita kecilkan seperti itu. Kalaupun misalnya nih, kita mau take buat, kalau tadi kan sendirian, saya sendiri gampang lah, 1 frame, bisa dekat. Masalahnya kalau kita mau take misalnya 2 orang atau outdoor gitu kan, banyak, kasih di external mic, external wireless lah ya, wireless mic. Wireless mic yang cukup oke, bisa dicari misalnya Saramonic B5
500 kalau saya nggak salah, harganya cukup lumayan, 2,2 juta rupiah untuk 2 mic gitu ya. Cuma kalau misalnya pengen invest ya silakan gitu. Atau solusi yang termurah ya pakailah, kalau saya kan biasanya kayak saya selalu bawa ini ada AirPods ya, TWS itu juga bisa kita pakai. Jadi kalau solusi paling murah sih sebenarnya TWS atau earphone dari bawaan dari handphone, itu udah yang paling simple. Tadi disebut soal noise yang dimaksud ini noise di videonya atau di audionya ya. Noise gimana solusinya? Oke, noise itu terjadi ketika atau remang-remang, kamera memaksa untuk rolling sementara bikin IG Reels yang bagus. Memang kita harus waktunya kalau bisa itu di Oke, ini saya yang internetnya yang kacau atau Enggak. memang anu ya? Iya, putus. Oh, putus ya. Saya kira saya yang internetnya putus-putus, Putus. ternyata semua ya. Enggak. Pembicaranya Oh, Oke. hilang. Oke, teman-teman ya, selagi menunggu aja.